Selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita sekali dapat bersama-sama Anda di ibadah pagi ini. Nah, saya begitu bersemangat karena pagi ini saya ada di ibadah gedung gereja kita. Nah, saya doakan agar Anda semua sehat dan tetap bersemangat mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Saya ingin menceritakan masa kecil saya. Nah, ketika saya masih kanak-kanak, rumah yang kami diami nampaknya masih kuat jika dilihat dari luaran dan mempunyai tiang yang tinggi. Nah, tetapi apabila angin kuat, saya dapat merasakan rumah kami goyang disebabkan oleh dasar yang tidak kuat. Nah, saya takut apabila angin kuat karena angin itu akan menyebabkan rumah kami roboh. Nah, ayah saya telah membuat keputusan untuk membina rumah dengan menggunakan dasar yang cukup kuat dan tiang agak rendah, ya. Sehingga pada saat ini apabila angin kuat, perasaan takut saya itu sudah hilang. Karena saya percaya rumah baru kami telah memiliki dasar yang kuat. Alright. So, pagi ini saudara, kita akan belajar daripada Yesus sendiri tentang dua macam dasar yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 hingga 29. Nah, firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, seterusnya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, pagi ini kita belajar daripada Yesus sendiri tentang dua macam dasar. Nah, kita perlu tahu bahwa di antara dua dasar ini salah satu adalah kukuh dan boleh dipercayai, dan dasar yang satu lagi tidak boleh dipercayai. Nah, pasti membawa perkara yang tidak baik. Nah, jalan yang Anda pilih menentukan semada Anda menemukan jalan. Nah, guru yang Anda pilih menentukan semada Anda menemui kebenaran atau tidak. Nah, dasar yang Anda pilih menentukan semada Anda hidup atau tidak. Nah, tema sharing saya pagi ini, apakah dasar hidup Anda? Nah, Yesus berkata di dalam ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, saudara, kita melihat bahwa orang yang Tuhan terima di surga bukanlah orang yang mengatakan bahwa dia mempunyai hubungan dengan Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, di dalam ayat 24 juga berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, Yesus membuat perbezaan di antara orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya dan juga orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Nah, khotbah Yesus di atas bukit ini juga adalah untuk kita semua pada masa kini. Nah, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, apakah yang harus kita lakukan seterusnya? Nah, apakah dasar hidup Anda? Nah, Tuhan Yesus mengajar kita untuk memilih salah satu dari dua jenis dasar yang Yesus ajarkan. Nah, yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, kunci untuk membina bangunan adalah terletak pada dasarnya. Kita bukan hanya mendengar, tetapi benar-benar melakukan kebenaran dan bertindak berdasarkan apa yang telah kita dengar. Nah, hidup dibina di atas dasar yang kukuh.
Kita biarkan kebenaran firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Nah, Yesus sendiri menerangkan perbezaan perumpamaan orang yang membina rumah di atas batu. Nah, di dalam ayat 25 berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, taufan ini adalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ketika masa sukar datang, kepercayaan dan nilai-nilai serta pilihan kita diuji. Hasilnya akan bergantung dengan kita. Apakah kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita atau tidak? Nah, hujan, arus banjir, dan juga angin kencang semuanya mewakili taufan kehidupan. Nah, mungkin pada saat ini Anda sedang mengalami jalan mati atau jalan buntu, di mana hidup Anda mengalami krisis, masalah, dan juga tekanan dalam hidup. Nah, apa yang Yesus katakan di sini adalah kemampuan kita menghadapi badai hidup bergantung dengan satu perkara, yaitu apakah dasar hidup Anda. Adakah kita melakukan firman Tuhan yang Yesus sudah ajarkan kepada kita? Jika ya, kita akan mampu menghadapi apapun jenis badai dalam kehidupan kita. Amin. Amin semua. Nah, apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Di mana orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Nah, pilihan dasar ini bergantung. Begitu penting agar rumah yang kita bina dapat didiami lebih lama. Nah, saya percaya setiap kita yang mau membina rumah, kita mau rumah kita itu kokoh, right? Kita mau rumah kita itu teguh dan tidak mudah roboh. Nah, seperti itulah juga kehidupan kita sendiri. Walaupun badai hidup datang, rumah kita tetap teguh. Hidup kita tetap teguh, tidak roboh, tidak mudah goyah. Karena kita memilih dasar yang tepat. Nah, orang yang menyadari hal ini dan membina hidupnya dengan mempraktikkan firman Tuhan adalah pembina yang bijaksana. Dia memilih dasar atau asas yang kukuh. Ketika badai hidup menerpa di dalam kehidupan dia, walau begitu kuat sekalipun, dia tidak akan jatuh. Nah, contohnya, kita tahu adalah Nuh sendiri, oke? Nuh taat kepada Tuhan, dia serta keluarganya dilindungi Tuhan. Ya saudara, sekali lagi kita tanyakan diri kita, apakah dasar kehidupan kita? Nah, sebulan yang lepas adik saya telah dimasukkan ke hospital karena dia begitu mengalami sakit kronik dan ditambah lagi dia positif COVID. Nah, keluarga saya begitu bimbang karena adik saya semakin teruk, di mana dia mengalami sesak nafas sehingga kan hendak mau mati. Nah, saya kongsikan firman Tuhan dan menggalakkan semua keluarga saya untuk tidak bimbang. Karena Yesus sendiri perintahkan kita untuk tidak bimbang. Di dalam Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dan akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ketika adik saya mengalami sesak nafas, saya terus mengingatkan dia untuk memanggil nama Yesus. Karena hanya Yesus yang dapat menolong dia menghadapi badai tersebut. So, di dalam situasi yang genting ini, saya dapat merasakan kekuatan Tuhan menopang saya untuk terus-menerus berdoa dan melayani adik saya, walaupun hanya menggunakan panggilan telepon. Nah, puji Tuhan, hari demi hari keluarga saya juga terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mendengar berita yang baik tentang progres yang baik bagi kesehatan adik saya. Nah, puji Tuhan, pada Isnin yang lepas, adik saya sudah keluar daripada hospital. Haleluya. Nah, Tuhan mengingatkan saya tentang situasi keluarga, apa yang dialami oleh keluarga saya adalah merupakan ujian apakah dasar dalam kehidupan kami semua. Nah, apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tetap teguh dan tidak akan goyah menghadapi apapun badai yang kuat sekalipun di dalam kehidupan kita. Karena dasar hidup kita berdasarkan firman Tuhan yang hidup. Amen, amen. Nah, seterusnya Yesus juga mengajarkan kita perumpamaan yang kedua, yaitu mendengar
tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, perumpamaan yang kedua ini terdapat di dalam ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, Yesus menguraikan tentang rumah yang kedua, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Mereka memilih dasar lain untuk membangun kehidupan mereka. Nah, kita harus mengerti di sini. Orang bodoh yang dikatakan Yesus bukanlah mereka yang tidak tahu firman Tuhan. Dan Yesus juga tidak membezakan orang yang pergi ke gereja dan yang tidak pergi ke gereja. Nah, Yesus tidak berbicara tentang mereka yang membaca Alkitab dan tidak. Nah, kedua pembina rumah yang bijak dan juga pembina rumah yang bodoh adalah mereka yang mendengar perkataanku, kata Yesus. Nah, kedua orang ini tahu firman Tuhan. Nah, apa yang membezakan di antara dua pembina ini adalah orang yang bijak melakukan firman Tuhan dan orang yang bodoh tidak melakukan firman Tuhan. Nah, mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya sama seperti orang yang membina rumah di atas pasir. Ya, hanya berpuas hati dengan hanya tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, Yesus menguraikan apa yang akan terjadi kepada orang yang hanya merasa puas hati dengan firman Tuhan. Nah, di dalam ayat 27 berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Nah, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kemampuan kita untuk mengharungi badai hidup bergantung sepenuhnya pada hidup kita, pada dasar hidup kita. Apakah dasar hidup Anda, saudara? Sudahkah Anda melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita? Nah, jika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak akan dapat bertahan melawan badai hidup, menjalani badai hidup yang kita alami pada saat ini, bahkan pada masa-masa mendatang. Nah, mungkin kita meresponi Tuhan dengan bertanya, nah, mengapa Tuhan menghancurkan segala keserentakan saya di dunia ini? Mengapa Tuhan meletakkan begitu banyak perkara terlarang? Nah, perkara yang kelihatan baik, bijak, tidak berbahaya, menghiburkan dan menyenangkan. Nah, saya percaya semua kita tahu bahwa kebenarannya ialah Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Itulah sebabnya Tuhan memberitahukan kita perbezaan di antara apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan apa yang menghancurkan kita, merusakkan hubungan kita, kesehatan kita, mencuri sukacita kita adalah perkara-perkara yang Tuhan sebut yaitu dosa. Nah, Tuhan mau kita tidak berbuat dosa. Dan Dia mau kita menjauhkan dosa karena dosa itu akan membunuh kita. Nah, inilah yang Yesus beritahu kepada kita. Apabila kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan memilih untuk melakukannya, firman Tuhan itu akan melindungi kita daripada dosa yang memusnahkan kehidupan kita. Tetapi seringkali kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan memilih untuk tidak melakukannya. Nah, mungkin kita tidak mempercayainya. Atau karena kita mempunyai pilihan yang kita lebih suka. Nah, pada pagi hari ini kita sudah mendengar dua perumpamaan yang Yesus ajarkan. Apakah respon kita semua? Nah, apakah dasar hidup Anda sehingga pada hari ini? Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 22 dan 25 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Nah, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dalam ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan akan berbahagia. Nah, saya percaya kita semua mau bahagia, amen? Amen, boleh type di chat box. Nah, oleh itu marilah kita bukan sahaja hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh melakukannya. Amen. Nah, saya ingin menceritakan ada seorang pribadi
Saya namakan dia Mike. Dia sangat suka segala yang berkaitan dengan menyelam scuba atau scuba dive. Sehingga dia membeli buku bertajuk Semua yang Anda Perlu Tahu Tentang Menyelam dengan 1.500 muka surat. Nah, setiap hari Mike akan membaca buku itu dan menggariskan setiap ayat yang dia rasakan penting. Nah, buku itu setiap Kamis juga Mike akan berkumpul bersama kawan-kawannya untuk membincangkan apa yang mereka belajar tentang menyelam. Nah, pada hari Ahad juga mereka akan mengenakan pakaian menyelam dan pergi ke pantai. Nah, jika Anda menghampiri Mike yang duduk di pantai bersama-sama rekannya dan bertanya kepadanya, Mike, adakah Anda pernah pergi menyelam? Nah, dia mungkin akan menjawab, ya sudah tentu. Saya pergi menyelam scuba setiap hari di buku ini. Itu semua yang Anda perlu tahu tentang mengenai menyelam. Dan setiap Kamis juga kami akan berkumpul di rumah saya, belajar tentang menyelam. Dan pada hari Ahad pula kami akan berkumpul dekat pantai, melihat pemandangan pantai yang indah. Nah saudara, berapa banyak Kristen seperti Mike yang kita tahu. Mereka membaca Alkitab setiap hari, datang ke cell group setiap minggu, dan datang ke ibadah setiap Ahad. Mereka tahu banyak tentang firman Tuhan dan juga berkumpul bersama-sama dengan rekan seiman. Tetapi sama saja tidak ada perbezaan dari cara hidup mereka. Nah, dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah saudara, firman Tuhan ini menggalakkan kita untuk beriman disertai perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, apa dasar hidup Anda? Apakah dasar hidup Anda dibangunkan di atas dasar yang teguh? Yaitu melakukan firman Tuhan. Atau Anda hanya sekadar mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya? Nah mari pada pagi hari ini kita mau meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar. Jangan hanya sekadar mendengar dan merasa puas dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita menjadi orang yang bijak dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, apapun badai yang kita hadapi, yang kita alami dalam keluarga kita, pekerjaan kita, perhubungan kita sesama, nah kita mampu berdiri teguh. Karena kita telah memiliki dasar hidup yang teguh, yaitu melakukan firman Tuhan yang hidup. Nah, apakah dasar hidup Anda? Mari pada pagi hari ini, sebelum kita menghadapi badai hidup dan taufan yang kuat yang menguji kita, responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya sekadar mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita agar kita dapat berdiri teguh. Karena Yesus adalah gunung batu kita yang teguh. Amen. Nah, Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Nah, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Jika ya, apakah dasar hidup Anda sehingga pada hari ini? Sudahkah Anda memiliki dasar yang kuat dengan melakukan kebenaran firman Tuhan? Ataupun Anda hanya sekadar mendengar dan tidak melakukannya? Nah, semasa saya menyelesaikan khotbah ini, Tuhan mengingatkan saya tentang tema gereja kita pada 2 tahun yang lepas, yaitu Seek Jesus, Love Jesus, and Serve Jesus. Itu mencari Yesus, mengasihi Yesus, dan melayani Yesus. Nah, setelah sekian lamanya kita tidak dapat berjumpa di gereja oleh karena pandemik, nah pasti ada banyak perkara yang telah berubah. Contohnya, kita sudah tidak ada passion, kita tidak ada kegairahan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan komitmen kita hanya berfokus kepada hal-hal yang tidak kekal. Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk mempunyai dasar hidup yang teguh, yaitu melakukan firman Tuhan. Amen. Nah, jika kita katakan bahwa kita begitu mengasihi Tuhan, apakah kita masih ada passion dalam mencari, mengasihi, dan melayani Tuhan? Nah, kita tahu pada minggu hadapan kita akan bermula ibadah fisikal. Jadi ibadah fisikal akan dibuka. Nah, jika Anda masih ingat khotbah Pastor Dan 2 minggu yang lepas,
di mana setiap kita harus terlibat bersama-sama dalam menyambut hadirat Tuhan dan melayani Tuhan. Amen. Mari pada pagi hari ini kita meresponi firman Tuhan ini dengan melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh mencari, mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita sudah belajar 2 dasar yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Di antara 2 perumpamaan ini, mana satukah dasar hidup Anda? Perumpamaan yang pertama atau yang kedua? Kita sudah mendengar firman Tuhan pagi ini. Apakah kita mau meresponi Yesus? Nah, saya mau mengajak setiap kita merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya. Nah, mari pada pagi hari ini kita selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh kekuatan kita. Nah, sekiranya Anda tidak pasti, apakah dasar hidup Anda? Kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Semuanya bergantung kepada kita. Adakah kita memiliki dasar yang kukuh dalam kehidupan kita? Ataupun kita memiliki dasar yang mudah roboh? Nah, Tuhan Yesus mau kita tetap teguh di dalamnya. Amen. Dan mari pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan mari pada saat ini saya mau berdoa bagi Anda semua. Haleluya. Mari pada saat ini kita terus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Apakah kita mempunyai dasar hidup yang kukuh ataupun yang mudah roboh? Mari pada saat ini kita terus fokuskan setiap hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa bagi Anda semua. Terima kasih Tuhan karena Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami Tuhan untuk tetap teguh ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Apapun badai yang kami alami, kami mampu menghadapinya karena Yesuslah gunung batu dan kekuatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amen. Dan mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan menjamah seluruh kehidupan kami Bapa. Urapilah kami Tuhan, agar kami terus memilih dasar yang teguh, yaitu dengan melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, saya juga mau berdoa bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, agar setiap kami memiliki dasar hidup yang kuat dan tidak mudah goyah. Kebenaran-Mu Tuhan terus memimpin hidup kami Bapa. Di setiap saat kami Tuhan, bila iman kami terus bertumbuh Tuhan, iman kami diperbaharui Bapa setiap hari, karena Tuhan Yesuslah yang menjadi dasar hidup kami yang teguh. Apapun keadaan yang kami lalui Tuhan, saat kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dapat menghadapi apapun badai hidup dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi saya berdoa bagi setiap kita pada pagi hari ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus memimpin engkau setiap hari dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya katakan amen, amen. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah pada pagi ini. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan melalui ibadah pada pagi ini. Mari bersama-sama di We Pray Healing setiap Rabu 8:30 malam dan We Pray Sabtu setiap minggu pertama dan minggu ketiga pada jam 7:30 hingga 8:30 pagi. Terima kasih karena setia mengikuti sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.